Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karonami Fikri, mahasiswa dari Teknik Biomedis Universitas Erlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penggunaan sistem telemedika berbasis ICT di Indonesia. Apa itu telemedika? Sebagai permulaan, saya akan menjelaskan tentang telemedika. Telemedika adalah menurut Asosiasi Telemedika Amerika atau APA yang berdiri pada tahun 1993. Telemedika itu adalah pertukaran informasi dari satu tempat ke tempat yang lain melalui komunikasi elektronik untuk kesehatan dan pendidikan, baik pada pasien maupun kepada orang yang berminat pada kesehatan dengan tujuan untuk memperbaiki penanganan pasien. Nah, teknologi telemedika ini mulai berkembang sekitar awal tahun 1990. Pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Nah, salah satu alternatif pelayanan masyarakat yang perlu dikembangkan pada era globalisasi saat ini, yaitu adalah dengan mengembangkan sistem telemedika berbasis ICT. Telemedika merupakan bagian dari teknik biomedis yang bersifat multidisiplin, menerapkan teknologi elektronika, komputer, telekomunikasi, serta instrumentasi untuk transfer informasi kedokteran dari satu tempat ke tempat yang lain dan membantu prosedur kesehatan. Nah, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pemerintah sudah menyediakan puskesmas hampir di seluruh pelosok desa di Indonesia. Namun, pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan oleh puskesmas belum optimal. Kondisi tersebut sangat menghambat upaya pelayanan kesehatan pada masyarakat secara luas karena dalam mengorganisasi kesehatan, Indonesia menganut sistem rujukan, di mana puskesmas merupakan ujung tombak. Dalam rangka peningkatan kesehatan pada masyarakat yang diselenggarakan oleh puskesmas, perlu dilakukan suatu terobosan dan inovasi. Sistem telemedika ini merupakan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah dengan menggunakan e-health. Nah, e-health yaitu adalah penggunaan data digital yang ditransmisikan secara elektronik untuk mendukung pelayanan kesehatan, baik itu di tingkat lokal maupun jarak jauh. Keuntungan dengan adanya telemedika antara lain yang pertama yaitu meningkatkan akses kepada pasien. Selanjutnya, mengurangi biaya pasien. Yang ketiga, mengurangi keterpencilan akan kebutuhan dokter. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Telemedika dan e-health merupakan cakupan dari teknik biomedika yang bersifat multidisiplin. Suatu sistem telemedika yang disederhanakan dapat terdiri atas sebuah komputer atau PC, berikut paket perangkat lunak aplikasi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, komputer tersebut dapat diperluas menjadi jaringan komputer dengan berbagai jenis konfigurasi jaringan. Dengan demikian, dapat diperoleh suatu sistem telemedika yang makin kompleks. Untuk mengaplikasikan sistem telemedika, diperlukan dua buah unit yang terdiri atas stasiun medis atau medical station, yang satu sama lain dihubungkan dalam suatu jaringan atau network. Seperti terlihat pada gambar ini, suatu stasiun medis dapat terdiri atas sebuah komputer dengan perangkat keras atau perangkat lunak dan aplikasi yang sesuai, lalu sebuah antarmuka pasien, lalu sejumlah instrumen biomedika, yaitu tergantung keperluannya, kemudian sebuah antarmuka pengguna aplikasi tersebut, lalu sebuah antarmuka telekomunikasi atau telecommunication interface yang sesuai tentang jaringan telekomunikasi yang tersebut. Pada dasarnya, setiap stasiun medis dapat berhubungan dengan terminal lainnya
cara. Yang pertama yaitu real time atau secara sinkron. Lalu yang kedua adalah store and forward atau asinkronus, yaitu artinya pengiriman informasi dan pembacaannya tidak pada saat yang sama. Suatu sistem telemedika yang bersifat sinkron atau real time misalnya digunakan dalam telekonsultasi antara dokter umum dan dokter spesialis mengenai kasus darurat seorang pasien. Lalu contoh sistem yang bersifat store and forward misalnya dapat digunakan dalam penyampaian laporan singkat tentang rekapitulasi jumlah pasien maupun laporan lengkap di suatu puskesmas selama kurang lebih sebulan atau seterusnya. Kemajuan teknologi saat ini berkembang sangat pesat. Telah terjadi perkembangan yang pesat pula dalam bidang telemedika. Sistem telemedika berbasis ICT telah dikembangkan oleh salah satu kelompok keahlian teknik biomedika di Institut Teknologi Bandung dengan mengembangkan suatu konsep untuk pengelolaan masalah kesehatan masyarakat yang mengutamakan efektivitas, akseptabilitas, dan keberlangsungan dari penerapan sistem secara nyata. Salah satu sistem yang mereka kembangkan adalah sistem telemedika untuk manajemen fasilitas unit gawat darurat. Hal yang mendasar untuk mengembangkan sistem telemedika tersebut adalah kebutuhan penanganan cepat dan tepat untuk pasien gawat darurat membutuhkan manajemen yang tepat. Guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat secara umum dan khususnya pasien-pasien gawat darurat, dibutuhkanlah suatu koordinasi antar rumah sakit, terutama untuk rumah sakit yang mempunyai fasilitas tindakan terhadap keadaan kedaruratan medis. Nah, seperti pada umumnya, perkembangan ICT untuk kesehatan di negara berkembang masih banyak hambatan yang dihadapi dalam pengembangan dan penerapan sistem telemedika berbasis ICT, baik itu hambatan teknis maupun non-teknis, terutama pada tahap implementasi. Pengguna adalah hal yang perlu dipertimbangkan karena memungkinkan bagi pengguna membutuhkan pengembangan IT dalam pelayanan manajemen unit gawat darurat. Dalam pengembangan telemedika ini perlu diperhatikan tentang isu-isu yang harus dipertimbangkan. Nah, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan telemedika yaitu satu antara lain, yang pertama efektivitas nyata sistem. Maksudnya adalah rancangan sistem berdasarkan kebutuhan nyata dari calon pengguna, lalu kesesuaian dengan prosedur kesehatan yang terkait serta peraturan yang ada, lalu nilai lebih yang dapat diberikan sistem baik secara kualitatif, tingkat pelayanan kesehatan maupun secara ekonomis terhadap prosedur sebelumnya untuk masing-masing pihak. Selanjutnya ada akseptabilitas sistem, yaitu dukungan penuh dari pihak organisasi kesehatan terkait atau pengambilan keputusan, diantaranya dengan pemasukan program telemedika dalam prosedur operasi resmi. Lalu dukungan penuh dari pihak pelaksana sistem atau operator dan penerima layanan kesehatan atau masyarakat. Penerapan sistem harus didukung oleh peningkatan kemampuan SDM sesuai kebutuhan aplikasi sistem. Yang ketiga, ada keberlanjutan sistem, yaitu akseptabilitas sistem secara jangka panjang dan kemampuan pengguna untuk melakukan pengoperasian sistem baik secara teknis maupun non-teknis, terutama dalam bidang ekonomis. Yang terakhir, yaitu pengembangan lebih lanjut, perluasan daerah penerapan secara geografis, perluasan cakupan aplikasi ke jenjang pelayanan kesehatan lain dari tingkat kota menjadi tingkat provinsi dan sebagainya. Lalu kebutuhan akan perluasan jenis pelayanan kesehatan yang mengaplikasikan telemedika. Itu adalah poin-poin yang harus diperhatikan dalam pengembangan atau perkembangan di telemedika di Indonesia. Berikutnya kita sampai ke kesimpulan, yaitu sistem telemedika berbasis ICT untuk manajemen unit gawat darurat sangat membantu dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan sistem telemedika ini, diharapkan pasien yang akan dirujuk ke suatu rumah sakit yang tepat, sesuai dengan diagnosa serta sesuai dengan alat yang dimiliki rumah sakit tersebut, sehingga penanganan dapat lebih tepat dan efisien. Dukungan dari Departemen Kesehatan dan operator sistem telekomunikasi bagi instansi pelayanan kesehatan masyarakat sangat diharapkan guna implementasi sistem telemedika tersebut.
Lalu selanjutnya saran saya yaitu sistem telemedika berbasis ICT untuk manajemen unit gawat darurat ini dapat dikembangkan di setiap rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Dan masih banyak rumah sakit di Indonesia yang belum menggunakan sistem telemedika dengan baik dan benar atau tidak sama sekali, sehingga memungkinkan untuk melakukan pengembangan lebih lanjut ke rumah sakit-rumah sakit. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.